Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah dinamika kapal. Di pertemuan 3 ini kita masih lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai gerakan uncouple heaving. Nah, pada pertemuan ini atau di gerakan uncouple heaving yang kedua membahas mengenai perhitungan nilai-nilai koefisien persamaan gerak. Kalau kemarin kan koefisien persamaan geraknya masih teori ya, apa itu koefisien A, B, C, dan F, kemudian cara hitung responnya. Nah, kemudian pada pertemuan ini, bagaimana kita perhitungan nilai-nilai tersebut, bagaimana mendapatkannya, A, B, C, dan F-nya itu menggunakan metode strip atau strip teori. Metode ini diambil dari bukunya Rameswar Bhattacharya ya, atau Dynamic of Marine Vehicle. Jadi pada metode ini setiap section kapal dihitung koefisien persamaan geraknya. Jadi kita hitungnya per station atau per section. Kemudian dari section itu kita integralkan sepanjang kapal. Sehingga hasil integral tersebut adalah nilai koefisien persamaan gerak bagi kapal tersebut. Itu. Kita akan bahas yang pertama dimulai dari massa tambah atau koefisien A, massa tambah dan massa kapal. Nah, satu massa tambah kapal kita dapat dari menggunakan formula seperti ini, di mana AN adalah massa tambah dari setiap section kapal, ya, AN massa tambah setiap section kapal. Jadi per N ya, per N1, N2, pokoknya setiap section lah. Sepanjang dx ini, dx kita integralkan sepanjang kapal dari min L per 2 sampai L per 2. AN ini kita dapatkan dari mana? Nah, dari sini. Ya. Itu. C rho pi Bn kuadrat per 8. Jadi C ini jangan bingung, C ini bukan koefisien restoring force, tapi C ini adalah untuk kasus koefisien A massa ini, C adalah koefisien massa tambah. Gitu. Memang di bukunya itu ditulis C, jadi nggak usah bingung dengan C restoring force ya. Ini saya menyamakan di bukunya aja, bisa kalian cek. Nah, ini sebenarnya ada di grafik. Grafiknya itu untuk membacanya atau mencari datanya kita membutuhkan variabel ini. BE kuadrat, frekuensi encounter kita kuadratkan, kemudian lebar setiap station bagi 2G. Ini satu kesatuan kita hitung berapa nilainya. Kemudian B per T, ya, lebar kapal setiap section per syarat. Kita asumsinya syarat rata semua ya. Kemudian beta N atau koefisien midship. Itu. Agar lebih mudah, proses perhitungan kita lakukan dengan tabulasi. Nah, seperti ini. Kemudian klik ke kedua, perhitungan massa kapal. Nah, massa kapal itu kita hitung dari mana? Dari ini kan SN itu adalah area ya, luas section atau luas area dari section kapal. Kita integralkan. Jadi karena ini satuannya meter kuadrat, kita integralkan terhadap dx per satuan panjang, maka dia akan menjadi volume. Nah, volume kapal secara utuh kita kalikan dengan rho, ya kan? Nanti akan ketemu dengan massa kapal. Seperti itu. Ini seperti kita ngitung tugas rencana garis ya ini. Ngitung massa kapal atau displacement kapal. Itu. Sehingga nanti totalnya koefisien A itu terdiri dari A, AS atau massa kapal sama AZ massa tambah kapal. Jadi massa kapal gimana tadi? Karena integralnya seperti ini kita terjemahkan menjadi disimpsonkan sepertiga dikali H dikali sum 1. Sum 1 mana? SN dikali FS. Ya, ruas sectionnya ini kita kali faktor Simpson jadi totalnya kemudian ini. Nah, ini masih jadi volume. Kalau kita kalikan dengan rho, maka dia akan menjadi massa. Kemudian untuk yang massa tambah, integral dari ini AN ya. AN ini kita dapatkan dari sini. D dikali ini konstanta B-nya sesuai dengan yang tabulasi ini. BN. Kemudian ini 8 juga tinggal masukkan. Tinggal masalahnya kita C. C ini kita inputkan dulu dari grafik nanti. Kemudian kita hitung AN-nya sesuai dengan C tadi. Ya. Kemudian AN-nya kita kali faktor Simpson masuk di sini menjadi sum 2. Total 2. Kita kali hanya kali sepertiga
ketemulah A, Z. H-nya itu apa? Jarak dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 ya, harus sama. Seperti itu. BN, beta N ya, maksudnya beta N adalah lebar luasan area section kapal dibagi B per T ya, atau luasan midship, coefficient midship. Gitu. Ini adalah cara mendapatkan nilai C-nya dari grafik. C bukan restoring ya, tapi C dari coefficient tadi untuk mendapatkan coefficient A. Di inputannya caranya gimana? Kita lihat dulu. Beta N itu adalah coefficient midship atau CM. CM kita tuh berapa? Gitu. Kalau CM kita nggak pas di tabel ya kita interpolasi. Misalkan kita dapat CM-nya 0,58. Berarti 0,5 dicari dulu, 0,6 dicari dulu, kemudian kita interpolasi antara keduanya ini. Ketemulah yang beta N versi 0,58. Seperti itu. Nanti hasil ini kita cari dulu T pada saat beta N 0,5 berapa. Ini T pada saat beta N 0,6. Ini nanti ketemu C pada saat beta N 0,58 berapa. Nah, cari T-nya. Tadi kita sudah input yang pertama ini sudah dijelaskan. Ini ada frekuensi encounter. Jangan lupa ya, frekuensi encounter dicari dulu dari frekuensi gelombang, kita ubah menjadi frekuensi encounter. Ini ada lebar kapal, kemudian lebar kapal setiap section, kemudian ada 2G. Ketemu nilainya berapa, kita tarik. Misalkan 0,6 ketemunya, tarik garis panjang ini. Tinggal selanjutnya kita tentukan apa? B per T-nya. B per T-nya kita yang masuk yang mana? Kalau tidak ada di sini kita interpolasi. Misalkan kita ketemunya ini 0,4, 0,8, kita 0,6. Ya, berarti kan 0,4 berarti kan yang ini ya. 0,4 berarti yang ini. Kemudian 0,8 itu yang ini. Nah, berarti antara 0,8 sama 0,6 berarti kita tengah-tengahnya di sini. Oke, karena ini grafik punyanya 0,4, ini grafik punyanya 0,6. Berarti 0,8. 0,6 ya tengah-tengah di antara ini. Dan seterusnya gitu ya. Di interpolasi. Ini untuk beta N yang berbeda 0,7, 0,8, 0,9 sama 1. Lanjut kita menghitung faktor redaman atau coefficient B. Perhitungan juga menggunakan metode strip. Karena redaman pada gerakan heaving disebabkan oleh gelombang yang terbentuk karena gerakan heaving, koefisien redaman per unit panjang berhubungan langsung dengan amplitudo gelombang. Untuk menghitung koefisien redaman dapat menggunakan persamaan ini. Ya, jadi integral dari Bn. Bn itu kita integralkan sepanjang kapal, maka kita akan mendapat koefisien B. Gimana cari nyari Bn-nya? Seperti ini. Ini rho konstanta, ini juga konstanta. Konstanta yang kita cari adalah ini, A kuadrat. Koefisien A. A-nya bukan A yang tadi massa ya, ini A besar ini. Nanti kita dapat dari grafik. Ini A itu sendiri, kalau teoritisnya di buku, itu adalah rasio dari amplitudo radiasi gelombang per amplitudo gerakan heaving. Ini kita dapat dari diagram dengan 3 variabel tadi, sama seperti cara mencari koefisien A massa tambah ya. Kita menggunakan tabulasi seperti ini. Ini tadi kan sudah kita dapatkan W kuadrat Bn per 2G ini sudah ada. Sudah ketemu, sekali hitung aja juga. Tinggal dengan data 3 ini kita cari A ya di tabel. Kemudian kita kuadratkan. Nah, baru kita masukkan ke Bn, di mana Bn ini tadi adalah ini. Rho B kuadrat. Nah, A kuadrat ini kita dapat dari 11 ini. Gitu. Jadi yang lain semua sama, ini konstanta. Kalian bisa langsung tulis di Excel rho G-nya, tapi kalau A2-nya kita fungsinya ke sini, tabel 11 ini. Gitu. Kemudian setelah dapat Bn-nya, kita kali dengan faktor Simpson. Di sini kita totalkan sum 3 ini. Nah, baru kita kali 3 dikali H dikali sum 3, nanti ketemu koefisien B untuk kapal tersebut. Ini adalah grafiknya atau tabelnya sama. Kita berdasarkan koefisien midship seperti ini, kita akan nanti tinggal pilih
Kalau pas kita langsung ambil, kalau diantaranya kita bisa interpolasi. Sama caranya persis sampai beta n-nya 1. Ini kotak. Lanjut untuk faktor pengembali atau koefisien C, itu adalah untuk gerakan heaving ya, khusus gaya pengembalian untuk gerakan heaving, karena gaya pengembali itu beda-beda. Kalau kita ngomongin rolling, pengembaliannya beda lagi, itu dari GZ ya, lengan kopel. Kalau untuk heaving, itu gaya pengembaliannya adalah gaya buoyancy tambahan yang bekerja pada lambung ketika lambung kapal tercelup pada syarat yang lebih dalam. Jadi contoh seperti ini kan kapal misalkan saya asumsikan kotak lah biar gampang. Kemudian syaratnya ini 1 meter. Kemudian dia tercelup lebih dalam di sini misalkan, kan? Sebesar 1,2. Otomatis setelah ini kita berikan beban lebih sehingga dia tercelupnya lebih dari 1 meter. Ya kan ini kan ada penambahan ya. Nah, ini penambahan ini disebut dengan gerak vertikalnya. Kapal ini bergerak secara vertikal sebesar 0,2 meter. Nah, ini disebut dengan Z-nya itu, gerak vertikal. Kalau nggak ada beban eksternal lagi, ya dia equilibrium, setimbang. Ya, seimbang, jadi dia 1 meter aja, sesuai dengan syarat perencanaannya. Tapi kalau kita dikasih beban lebih, dia akan berubah syaratnya untuk bergerak secara vertikal. Nah, jika diasumsikan tidak terjadi perubahan WPA, open area, ya, luasan bidang air, karena dianggap lambung kapal simetris, tidak ada terjadi oleng. Jadi kalau terjadi oreng kiri oreng kanan kan misalkan kita tampak depan gini ya, terjadi oreng, nah berarti kan WPA-nya dari sini ke sini akan cenderung lebih lebar ketimbang kita WPA-nya dari sini sampai sini, gitu ya. Kalau kita lihat WPA-nya tampak atas. Nah, ini kita asumsikan tidak ada karena ini uncoupled ya, tidak terhubung dengan gerakan lain. Kita fokus di heaving, maka gerakannya hanya naik turun seperti ini, atas bawah. Gerak rolling diabaikan asumsinya sehingga tidak terjadi ini perubahan WPA yang signifikan. Maka gaya pengembali adalah jumlah air yang dipindahkan. Ini tadi kan tadinya 1, ini 0,2, berarti jumlah air ini 0,2 dikali panjang kali lebar kemudian dikali rho G. Seperti ini gampangannya. Jadi WPA tadi luas area, luas bidang dikali dengan Z pindahannya tadi ya. Nah, ini WPA bisa tadi L kali B dikali CW-nya ya, kalau koefisien waterline-nya akan ketemu, kemudian perubahan Z-nya di sebelah sana itu berapa. Kemudian kita cari, kita kali rho sama G. Rho G itu kilogram per meter kubik, G-nya itu meter per second kuadrat, PPA itu meter kuadrat, Z-nya itu perubahan meter. Nah, ini kita coret menjadi kilogram meter per second kuadrat atau Newton ya. Kalau Z-nya ini dilibatkan, tapi kalau kita mau cari koefisien C-nya aja berarti cukup sampai sini. Rho kali G kali WPA. Cara nyarinya gimana? Tabulasi juga. Karena WPA itu adalah luas bidang air, itu merupakan integral dari lebar kapal setiap section. Ini lebarnya berapa, ini lebarnya berapa, ini lebarnya berapa. Kita integralkan sepanjang kapal, maka akan ketemu luasan ini. Ya, karena ini satuannya BN, satuannya meter. Kemudian kita integralkan, nanti meter kali meter, jadi ketemu meter kuadrat di sini. Itu area. Kemudian kita kali rho kali G, yaitu ketemu koefisien C-nya. Ya, di sini kali rho G-nya tuh masukin di sini. Kemudian nanti kita integralkan rho G secara utuh. Gitu. Nah, ini rumus caranya nyari C-nya. Lanjut. Cara menghitung gaya eksitasi atau koefisien F. Sumber gaya eksitasi kapal ketika di laut adalah gelombang. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ketika di air tenang, nggak ada gaya eksternal, kapal diam ya, equilibrium, kondisi seimbang. Tapi karena ada gelombang laut, ya, sehingga kapal berfluktuatif atau gerak osilasi naik turun, namanya gerak heaving. Nah, gaya eksitasi untuk gerakan heaving ditentukan dengan mengintegrasikan buoyancy tambahan karena gelombang sepanjang lambung kapal. Gitu ya.
Perhitungan gaya eksitasi dapat menggunakan persamaan berikut. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, rho itu adalah kilogram meter pangkat 3, kemudian meter per second kuadrat. Ini amplitude gelombang tuh M, L tuh M nih FO koefisien. Jadi ini kalau dicoret terhadap ini tinggal kilogram meter per second kuadrat atau ton. Nah, F0 itu dari mana? F0 itu adalah rasio. Jadi Y terhadap fungsi X. Jadi pada saat X-nya atau panjang kapal 0 meter, berapa Y-nya lebar kapal. Pada saat lebar kapalnya 1 meter, berapa Y-nya. Ini kita integralkan, Y-nya itu satuan meter, kemudian X-nya ini juga meter, maka meter kuadrat dibagi L kali B meter kuadrat ya. Meter kuadrat, jadi ini F0 itu adalah rasio. Ini kita cari di tabulasi. Kemudian cos KX ya. Cos KX ini adalah K-nya itu angka gelombang. Kenapa dikasih aksen? Karena itu tergantung dari arah gelombang seperti ini, angka gelombang efektif. Aslinya kan 2pi per LW ya, atau kalau kita dalam satuan frekuensi gelombang bisa fungsinya ini WW kuadrat dibagi G. Maka ketika frekuensinya beda-beda, misalnya frekuensinya 0,1, 0,2, maka angka gelombangnya itu beda-beda. Nah, tapi dengan frekuensi yang sama, kalau arah kapalnya berbeda, itu kan panjang gelombangnya jadi beda. Contohnya kemarin frekuensi seperti ini ya, ini puncak gelombang, ini puncak gelombang. Kapal ada di sini. Maka panjang kapalnya segini, panjang gelombangnya segini kan? Tapi kalau kapalnya miring ke sana, ya ini, nah berarti panjang gelombangnya kan dari sini ke sini gitu loh. Berarti LW-nya itu berubah menjadi LE, ya. Itu panjang gelombang efektif atau encounter. Ini lengthnya ya, sama kayak WW jadi WE. Panjang kapalnya panjang gelombangnya jadi beda, padahal gelombangnya sama. Tipenya puncaknya di sini sama puncaknya di sini. Cuman karena kapal tuh belok, beda arah, gitu kan, maka panjang gelombang terhadap kapal tuh berubah jadi di sini orientasinya. Puncaknya di sini kalau di total ini kan lebih panjang daripada dari sini ke sini. Makanya kita perlu koreksi dikali dengan ini KX sama dengan KX cos mu, itu kita koreksi. Gitu ya. Cos mu-nya dari sudut ini, sudut headingnya kapal. Jadi beda-beda ya. Nanti kita tabulasi cos X itu berapa akan mempengaruhi nilai Y. Itu. Y-nya itu tergantung dari ini cos KX-nya. Karena dia kan cos minus 1 ya. Karena maksimumnya dia 1, minimumnya min 1, tinggal Y-nya itu berapa. Itu. Kemudian kita integralkan sepanjang kapal. Kita kali 2 dibagi LB ketemu FO-nya, F0-nya, baru kita masukkan ke persamaan ini. Dikali dengan ini. Ya, maka nanti akan ya tinggal isi aja tabulasi X-nya atau panjang kapal section 1 tuh di X berapa, koordinat panjang kapal berapa, panjang kapal berapa, kemudian lebar kapal di section 1 tuh berapa lebarnya, X-nya tuh berapa. Nah, kemudian ini angka gelombangnya, kemudian Y dikali angka gelombang berapa. Kemudian nanti kita totalkan di sini menjadi F0 ini kita masukkan ke sini menjadi gaya eksitasi dari gelombang gitu ya. Bisa ya, tinggal masukkan ke formula aja, ke tabulasi ini, formulanya sudah ada, masukkan ke tabulasi, nanti akan ketemu. Jadi tabulasi ini cuma mencapai F0 ini gitu ya. Kemudian kalau kita masuk ya, jadi sum 5 ini kita kalikan sepertiga dikali 2 per LB ketemu F0. Jadi tabulasinya cuma sampai F0, baru kita kalikan rho G, kemudian amplitudenya kita hitung berapa. Misalkan dari tinggi gelombang 1 meter, tinggi gelombang 2 meter, kemudian LB kapal ketemu F0-nya. Ya, F besar atau gaya eksitasinya. Oke, cukup sampai di sini. Silakan nanti ada latihannya dikerjakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.